ikannya juga seadanya. Nah sekarang tempat bagus, tempatnya enak, bahkan ada AC-nya. Assalamualaikum. Kalau masih mendengar tanda kita, ada mudah-mudahan kita semua segitu luar biasa yang ditawarkan oleh Allah, yang ditawarkan oleh Rasulullah tentang keadilan daripada kita berzikir, daripada kita sholat yang masuk, daripada kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat fajar. Hadirin jemaah sekalian, semua yang dinikmati nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu akan ada atau dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Apapun yang dilakukan sekarang akan ditanyai pertanggungjawabannya di akhirat. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah telah hadir, telah datang yaitu pimpinan Majelis Qurbil Mustafa. Beliaulah yang menjadi wasilah saya bisa bertemu dengan Ustaz Nafis. Pak. Sini aja lah. Hadirin jemaah sekalian, apa yang kita lakukan di dunia ini semua, fasilitas-fasilitas Allah yang sudah diberikan kepada kita, ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Gerak-gerik kita pokoknya akan dipertanggungjawabkan. Segala nikmat yang kita nikmati itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Bahkan kata Rasulullah SAW, ya, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di yaumil qiyamah nanti. Allah akan membangunkan semua ahli kubur, dari mulai zaman umat Nabi Adam sampai umat terakhir ya kita baginda Rasulullah SAW akan dibangunkan, akan dikumpulkan di satu tempat. Mereka akan dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan dihadapkan kepada Allah. Semua akan ditanya 4 hal nanti di akhirat. Inilah kajian kita pada pagi hari ini. Jadi nanti kaki-kaki hamba-hamba Allah itu tidak akan bergeser hatta yus'al, sehingga akan ditanya dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang 4 hal. An umrihi fima afnahu, tentang umurnya, dihabiskan untuk apa umur kita. Nah ini akan ditanya nanti. Dari mulai akil balik, dari mulai siap diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan ditanyakan oleh Allah nanti tentang umur kita. Dihabiskan untuk apa? Apakah untuk ibadah kepada Allah? Apakah untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang baik Allah akan balas dengan kebaikan, yang buruk Allah akan balas dengan keburukan. Hati-hati dengan umur kita. Ya. Misalkan kita sudah 50 tahun dipotong daripada akil balik, sudah berapa tahun? Muhasabah. Ya, muhasabah diri kita sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati hidup kita, umur kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihabiskan untuk apa? Mudah-mudahan umur kita ya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang baik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang tapi baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia adalah umurnya panjang, buruk kelakuannya atau buruk amalnya. Naudzubillahi min dzalik. Satu yang akan ditanya di akhirat adalah tentang umur kita. Yang kedua,
adalah tentang ilmu. Orang yang sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditanyakan bima fa'al. Apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah diamalkan dengan ilmu tersebut. Apakah ilmu itu diamalkan? Apakah ilmu itu dimanfaatkan? Apakah atau berkhianat kepada Allah dengan ilmu itu? Apakah berkhianat dengan Rasulullah dengan ilmu itu? Hati-hati. Barang siapa yang orang mempunyai ilmu tadi tapi tidak beramal, tidak diamalkan ilmu tersebut, maka Allah akan mengazab, maka Allah akan menyiksa sebelum menyiksa orang-orang penyembah berhala. Nauzubillahi min. Hati-hati kalau kita punya ilmu, hati-hati kita jadi seorang ahli ilmu. Kalau kita tidak memanfaatkan, tidak mengamalkan ilmu tersebut, justru Allah akan mengazab, akan menyiksa orang yang berilmu tersebut yang tidak mengamalkan sebelum Allah mengajak orang-orang penyembah berhala. Yang kedua, yang ketiga, apa yang ditanyakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hartanya. Nah, harta ini akan ditanya oleh Allah dua. Yang pertama, dari mana asalnya harta itu dan dibelanjakan kemana harta itu. Jadi kalau harta itu asalnya baik, kemudian dibelanjakan dengan jalan yang dipikir oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah selamat. Tapi hasilnya harta tersebut dari yang haram, dari yang dosa, apalagi dibelanjakan dengan yang dosa juga, maka tunggu siksaan Allah. Ini tanda-tanda orang yang kagak selamat. Jadi harta itu nanti ditanya dari mana, apakah nyarinya halal, apakah haram. Nanti tidak bisa berbohong nanti di akhirat. Tidak bisa berbohong. Kalau di dunia masih bisa berbohong karena mulut masih bisa berbicara. Ya, tiba-tiba dipanggil fulan bin fulan, kamu dapat harta dari mana? Kemudian kalian belanjakan dari mana? Ya, misalkan dia berbohong, saya dapat dari yang halal. Kata malaikat, kagak. Kamu ini kayaknya di dunia waktu itu tukang nyuri keropak musola atau masjid. Itu berarti tukang nyuri keropak masjid dipanggil tuh. Ya. Kamu benar nggak begitu? Tidak ya Rasulullah, tidak ya Allah. Apakah ngomong begitu bisa? Tidak. Ya, di situ mulut kita dikunci. Ya. Nah, CCTV banyak, CCTV Allah yang tidak akan error, tidak akan rusak. Kalau tidak percaya kan dilihatkan kepada kita CCTV kita di dunia. Kalau tidak ngaku, kagak bisa ngaku. Udah berapa kali kamu mencuri atau ngambil keropak musola? Saya baru 1 kali. Kamu berbohong, mungkin bisa jadi 4 kali diambil tuh keropak. Benar gak? Gitu. Jadi tidak bisa berbohong tentang harta kita. Dikemanakan kita belanja? Dulu Pak, saya waktu zaman Porkas tuh tahun berapa ya? Ingat tuh zaman Porkas, togel ya. Ditanya tuh, Ustaz, doain saya dong supaya dapat Porkas, dapat togel. Suruh mendoain biar menang. Nanti kalau udah menang, saya akan separuhnya akan saya sumbangkan ke masjid, ke musola. Nauzubillahi min. Berarti itu sama saja mencuci pakaian yang kotor dengan air kencing. Iya, jadi hasilnya dapat judi mau disedekahkan. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Itu adalah yang ketiga. Terakhir adalah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala bijismi, anjismi, tentang jasad kita, tentang tubuh kita, tangan kita, mulut kita, mata kita, telinga kita akan ditanya. Ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dipakai apa? Mata kita, telinga kita, mulut kita, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ada yang bisa berbohong. Untuk itu mudah-mudahan kita dengan hati-hati kita ketika kita masih di alam dunia ini, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, gunakan umur itu sebaik-baiknya untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita laksanakan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua ya pada pagi hari ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Ya, mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Insyaallah nanti Ustaz SMS akan melanjutkan tausiah ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya
Dan mudah-mudahan saya doakan juga Muhammad guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan saya ucapkan guru kita Bapak Ustaz Agus Maulana yang telah menyampaikan tausiahnya sebentar namun padat isinya. Beliau ini biasa tausiah pakai bahasa Sunda. Jadi saya lihat ada kagum, berapa campur gado-gado. Ya. Alhamdulillah juga yang pimpinan Majelis Zikir Turbil Mustafa Bapak Ustadz Haji Haryanto beserta putra beliau ini, masya Allah ilhamikul. Ya, alhamdulillah. Pak Hasan, alhamdulillah bisa hadir tengah kita. Doakan guru kita semuanya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz Edi, masya Allah. Gede banget kelihatan Ustaz BBM juga hadir di tengah kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu senantiasa berdoa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan guru kita ya tadi barangkali kalau Abdullah bin Umi Maktum saja matanya buta bertanya kepada Rasulullah tentang kebutaan yang boleh tidak sholat di rumah, Rasulullah jawab, apakah mendengar suara azan? Dengar, berangkat kalau bahasa kita ya sampai berdarah-darah, jatuh tersandung ya, tapi tidak menyurutkan niatnya untuk menjalankan ibadah sholat berjamaah. Begitu utamanya sholat berjamaah, apalagi sholat subuh yang tadi kita lakukan bersama-sama. Tentunya kita bersyukur kepada Allah ya. Luka tadi saya sampaikan di awal, luka badan, luka fisik ini barangkali bukan menjadi hambatan. Ketika iman kita terkokoh, kuat iman kita tidak sakit, maka inilah mendorong kita untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya tadi saya sampaikan di awal bagaimana saudara kita di Palestina ya, luka di sana sini bahkan kematian pun tidak menjadikan dia untuk terus menyebut nama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya mudah-mudahan kita akan ya apa yang disampaikan oleh guru kita dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bersama-sama kita dengarkan tausiah sekaligus zikir yang akan disampaikan oleh guru kita, murabi kita Al Ustaz Muhammad Andri. Kepada beliau saya persilakan. Shallu ala Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha besar Engkau ya Allah. Subhanallah ya Allah ya Rabbana. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, bersihkan penyakit angkat penyakit jasmani rohani kami ya Allah. Sembuhkan orang tua kami yang sedang sakit, sembuhkan anak cucu keturunan kami yang sedang sakit, sembuhkan semua jemaah Islam, berkati kami semua ya Allah. Kuatkan iman Islam kami. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah
Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita angkat tangan kita untuk berdoa sejenak kepada Allah. Mudah-mudahan semua hajat, keinginan, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya urusan dimudahkan oleh Allah. Yang punya kesulitan diberikan jalan keluar oleh Allah. Yang jadi suami-suami yang soleh, jadi istri-istri yang solehah, anak cucu keturunan kita solehah. Allahumma anta khalaqtana wa anta tahdina wa anta tut'imuna wa anta tusqina wa anta tumituna wa anta tuhyina bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alimin ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, bil khusus guru kita Ustaz Nafis Qurtubi, kita doakan beliau sehat walafiat, keluarganya senantiasa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya soleh solehah. Alhamdulillah, tadi guru kita sudah menyampaikan juga nasihatnya untuk kita, menyadarkan kita bagaimana kita mempergunakan nikmat hidup yang diberikan oleh Allah. Allah kasih kita umur, Allah kasih kita ilmu. Mudah-mudahan semua kita bisa memanfaatkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita doain beliau biar terus istiqomah dalam dakwahnya. Bang Haji Haryanto, pimpinan Majelis Qurbil Mustafa. Ya, jadi kami juga sama ya, sering juga hadir ke Majelis Qurbil Mustafa. Ya, kita doakan beliau sehat walafiat, majelisnya tambah berkah. Di paling ujung ada Ketua MUI, Masya Allah, masih muda, Ketua MUI, gagah, mudah-mudahan bisa memberikan dan menyampaikan fatwa-fatwa yang mengajak kita tambah dekat dengan Allah dan diistiqomahkan oleh Allah. Ada di sampingnya, Masya Allah ya, baju sama pecinya seragam. Nah, ini Ustadz Dedi BBM, beliau tinggal di Bojong ya, di Bojong. Kemarin saya juga zikir di masjid beliau. Alhamdulillah. Ini putranya Bang Haji Haryanto ya. Sebenarnya tadi saya pengen sholawat ya, sholawat amin. Ini putranya Ustadz Agus, Masya Allah, kembaran Ustadz, yang paling kembaran itu. Masya Allah. Ya, semua Bapak Ibu, insya Allah semua yang hadir tim hadroh, Masya Allah, dari mulai kecil sekarang pada gede-gede tetap bisa. Kita doain semua yang hadir dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur jelas kita kepada Allah. Pagi ini Allah kasih kita nikmat taat. Saat kita punya nikmat taat, maka disitulah ketika kita mampu memanfaatkan nikmat itu, Allah bahagia melihat hambanya dalam kondisi taat. Jadi Allah itu senang, gembira. Makanya kalau kita taat, apapun yang diajarkan dikabul oleh Allah. Ini sekarang jadi pada diam Pak, nggak nyebut amin. Ya, karena takut diomelin KPU kali. Padahal amin itu punya kita umat Islam. Ya, masa kita nyebut amin aja takut? Kita doa minta sama Allah. Ini sekarang takut bener gitu. Ya, kalau kata Presiden Jokowi, saya paham, ya, nggak nyebut amin, saya paham. Hanya apa pada diganti kobul, gitu begitu. Ya Allah, nggak usah diganti, ntar lagi pas sholat maghrib, waladhdallin kobul, nggak boleh, haram hukumnya. Ya haram, tetap aja kita ucapin amin biasa aja udah, nggak usah baperan dengan politik, bener Bapak Ibu? Makanya kalau suruh amin, kenceng aminnya. Kita doa minta sama Allah. Ini selesai sholat subuh, kita zikir, kita doa, amin, kabul sama Allah, insya. Jadi gak usah baperan dengan politik. Ada caleg di sini, ada calon presiden di sini. Ini calon presiden ini, calon presiden. Ya, jadi masya Allah ya. Nah kita ini sekarang dalam kondisi taat, bersyukur sama Allah, ucapkan alhamdulillah. Makanya rugi
kalau kita hidup enggak kita nikmati untuk taat kepada Allah. Terus puji Allah kapan dimanapun dalam kondisi apapun. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung, Nabi mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita ditakdirkan oleh Allah bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa sholat di Masjid Nabawi, bisa sholat di Masjidil Haram, dan mudah-mudahan satu saat kita bisa sholat di Masjidil Aqsa. Pengen? Nah, dari sekarang kumpulin tuh daftar, mulai kumpulin tuh, nabung. Satu saat nanti ketika Al-Aqsa yang Palestina dimerdekakan, benar-benar merdeka, tidak ada peperangan, wah, umat Islam berbondong-bondong sholat di Masjid Al-Aqsa. Itu masjid pertama kali jadi kiblat umat Islam, jangan dilupakan. Makanya ketika kita bela Palestina, bukan semata-mata kita membela warganya, rakyat, bukan. Di situ ada masjid kiblat pertama umat Islam. Dan kita bersyukur ada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Kalau nggak ada mereka, Masjid Al-Aqsa sudah dikuasai oleh Israel. Zionis laknatullah alaihim ajmain. Ini harus kita pahami. Ada ustadz yang ngomong ngapain demo-demo Palestina? Yang demo-demo Palestina itu sampah masyarakat. Karena ada yang ngomong begitu tuh, dipiralin lagi. Mungkin dia dibiayai kan sama Zionis Israel ini. Ya, jangan-jangan seperti itu. Ada lagi ustadz yang ngomong ngapain nyumbang buat Palestina, nggak akan sampai. Itu rumah sakit di Palestina, rumah sakit Indonesia yang bangun bukan pemerintah, yang bangun rakyat Indonesia yang pada ngecek-ngecek di Majlis Taklim, ngecek-ngecek di jalanan, dikumpulin, dibangun rumah sakit di sana. Alhamdulillah. Ini yang harus dipahami. Ya. Ada lagi viral, rame itu, seorang guru ditanya, Pak guru, itu kenapa sih Palestina sama Israel perang? Kata gurunya, bukan sama Palestina, Israel itu perang sama teroris, katanya. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Nah, kita paling tidak ya punya rasa kemanusiaan. Itu anak kecil punya hak hidup, tapi ternyata subhanallah dibunuh, dibombardir sampai ada anak yang belah kepalanya, hancur tubuhnya. Ada anak yang sampai digendong-gendong sama orang tuanya menangis, tapi menangisnya nangis bahagia. Kenapa? Karena keluarganya syuhada semuanya. 12.000 sudah yang wafat sebagai syuhada. 12.000. Masya Allah, 30.000 luka-luka. Tapi subhanallah Bapak Ibu, warga Palestina setiap hari ada yang meninggal, setiap hari dibombardir, tapi tidak pernah berkurang jumlahnya. Kalau kita lihat, kok makin banyak. Ini kuasa Allah. Ternyata saat lahir, subhanallah, keluar kembar. Allah Akbar. Dan harus kita ingat bahwa kalau kita lihat ya mayat-mayat yang wafat sebagai syuhada, seminggu tubuhnya masih wangi. Orang-orang Zionis Israel belum 1 hari tubuhnya bau busuk. Palestina berjuang, Hamas, Al-Qassam nggak punya tank baja, nggak punya. Mereka tanknya ribuan, ya bahkan dibantu. Tapi subhanallah, ya tentara Al-Qassam, tentara Hamas, tentara Palestina sedikit yang wafat. Yang banyak itu warga sipil. Jadi nggak berani rupanya sama tentara-tentaranya. Allah Akbar. Nah, kita doain mudah-mudahan Palestina diberikan kemenangan. Amin. Palestina senantiasa dijaga oleh Allah, terutama Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan Allah turunkan bala tentaranya untuk menghancurkan Zionis Israel. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kemarin tuh bahas Zionis Israel senapis, ya. Enggak apa tentang Israel aja. Kemarin waktu Ijtima Ulama itu bahas Israel, dia lama sampai ribut. Enggak boleh kita nyebut Israel. Nyebutnya cukup Zionis. Orang kampung mana tahu Zionis. Akhirnya apa? Disepakati sudah. Sekarang sebut aja Zionis Israel. Ya, karena kemarin tuh sempat ramai juga tuh ya, perdebatan tentang Yanto. Ya, karena kebetulan saya juga sebagai panitia di sana, ya. Jadi saya hadir ya, panitia dari Majlis Antikronya, panitia pusatnya ada saya lihat, masya Allah tuh kiai ulama-ulama pada mendiskusikan tentang bagaimana pembelaan terhadap Palestina. Jadi Indonesia itu paling terbesar perhatiannya terhadap Palestina. Makanya orang Palestina rindu ingin ketemu sama orang lain.
Indonesia. Ya rindu pengen ketemu sama orang-orang Indonesia, masya Allah. Kalau orang Indonesia dari dulu, bahkan yang harus diingat apa? Palestina adalah yang pertama kali mengakui kemerdekaan negeri kita Indonesia. Maka mudah-mudahan kita pun terus bisa membantu mereka walaupun kita selipkan dengan doa. Suka doain gak ini? Suka doain gak? Apa doanya? Ya, apa doanya? Bingung kita doanya apa ya? Ya kadang-kadang kita lupa doa habis sholat juga. Allah Akbar. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, istahi. Ya, istahi minni inda maksiati. Malulah engkau saat berbuat maksiat kepadamu. Wa ana astahi yauman irdil akbar fala u'adzibuka. Maka aku akan malu kepadamu nanti di hari pembalasan dan aku tidak akan mengadabmu. Jadi kalau kita punya rasa malu saat kita berbuat maksiat kepada Allah, nanti Allah akan malu kepada kita di hari pembalasan dan Allah tidak akan mengadab kita. Sekarang kan orang berbuat maksiat udah nggak punya rasa malu. Ya, apalagi kalau ditanya, emang kamu berbuat maksiat rame-rame? Enggak, saya sendirian. Dia lupa ada Allah. Ya, dia lupa ada Allah. Padahal Allah menatap kita, Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Makanya dimanapun kita berada, kita harus yakin dan percaya ada tatapan Allah. Ketika kita sholat, apa kita melihat Allah? Kalau kita nggak punya ilmu ihsan dalam diri kita, sifat ihsan, ya nggak bisa kita yakin dengan Allah. Makanya sifat ihsan itu apa? Anta budallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu wa innahu yarah. Ya, sifat ihsan itu ketika kita sholat misalkan, ini kita ini seakan-akan menyembah Allah. Ya, anta budallah, engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu. Jadi saat kita menyembah Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Wa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Fa innahu yaraka, Allah melihat. Itu sifat ihsan. Makanya kalau dia sholat, ayo sholatnya yang benar. Sholat benar bisa diawali dengan wudhunya yang benar. Kan gitu. Kalau wudhunya benar, insya Allah sholatnya kesan juga akan rapi. Tapi kalau wudhunya asal, sholatnya juga asal. Bu, sholat masih nungguin iklan? Hah? Sholat masih nungguin iklan? Sholatnya masih zuhurnya keasaran? Pak, zuhurnya masih keasaran nggak? Asarnya masih ke maghriban nggak? Maghribnya masih ke isaan nggak? Isanya masih ke subuhan? Subuhnya masih ke duhaan? Jangan-jangan banyak ninggalin sholat ini. Ya, sibuk dengan HP. Ya, anaknya sibuk HP, ibunya HP, bapaknya suami mesen kopi lewat HP. Mama buatin bapak kopi lewat HP pesen, padahal ada di rumah itu. Dibikinin sama istrinya, ditaruh di pojok meja. Saya sering sampaikan, yang namanya kopi ditaruh di pojokan, makanan di pojokan, apa namanya? Suguh sajen. Berarti bapak dianggap memedit sama istrinya tuh. Kan ngopi kita nggak ditemenin. Allah, para orang hati-hati. Nah, lalu kemudian yang kedua kata Allah apa? Manusia, sadar dong. Ana razik, kata Allah. Aku ini sang pemberi rezeki. Wa antal marzuk, engkau yang diberi rezeki. Saat engkau tahu aku yang memberi rezeki, aku yang mencukupkan rezekimu, kata Allah, maka jangan pernah meninggalkan ketaatan kepadaku disebabkan karena rezeki. Nah, ini nih, kita kadang-kadang jadi alasan sibuk mencari rezeki sampai berani ninggalin ketaatan kita kepada Allah. Sibuk mengejar dunia sampai kita lupa ibadah kepada Allah. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Hah? Ada? Masya Allah. Kata Allah, seandainya engkau meninggalkan ketaatan kepadaku disebabkan karena engkau mengejar rezeki, engkau mengejar dunia, kata Allah apa? Aujabtu, kata Allah, ukubati, maka aku akan mewajibkan siksaku kepadamu. Jadi jangan jadi alasan cari rezeki enggak nyempetin ngaji. Ada yang begitu, Pak?
Gara-gara sibuk kerja, sibuk ngejar dunia, ngaji aja nggak sempat. Padahal ini kan hari Ahad, ini hari Minggu. Kalau dihitung kerja, libur apa masuk? Libur apa masuk? Libur. Ustadz ngadainnya jangan subuh dong, begitu. Kalau subuh kan saya bangun jam 7, astagfirullahaladzim. Ya, ntar saya mau ngaji udah selesai. Coba dong bikinnya siang gitu, jam 7 Ustadz. Ntar jam 7 alasan lagi. Waduh, jam 7 gegor. Alasan lagi aja. Ustadz jangan jam 7, jam 10 pulang dari gor capek rebahan tidur dia. Bangun zuhur. Ustadz ngajinya habis zuhur dong. Ya zuhur mancing. Ya udah nggak jadi ngaji juga. Allahu Akbar. Nah, ini yang harus kita sadarkan. Kita harus punya rasa malu kepada Allah, dan kita jangan sampai meninggalkan ketaatan kita kepada Allah karena kita mengejar dunia. Mudah-mudahan Allah jaga lindungi kita semua. Amin. Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan hasil ijtima ulama kemarin. Jadi kemarin itu ulama-ulama se-Indonesia kumpul. Ya, seluruh Indonesia. Yang hadir kurang lebih ada 24 provinsi. Dari berapa provinsi? 38 ya. 24 provinsi, lebih dari separuhnya. Dari Kalimantan, dari Boyolali, dari Jawa Tengah, dari Bangil, yang bahkan dari Padang, dari Lampung, pada datang tuh. Masya Allah. Ya, itu ketika mereka kumpul, datang, apa yang dibicarain? Yang didengar apa yang dibicarain? Hah? Yang ada yang dengar tentang ijtima ulama, yang dibicarain apa? Satu, tentang keumatan. Jadi sekarang nih warga kita nih, masyarakat kita nih lagi waspada LGBT. Ya, lagi waspada LGBT. Ya, lesbi, gay, kemudian biseksual, kemudian transgender. Ini yang harus diwaspadai. Bu, anak-anak kita tolong perhatikan. Jangan sampai laki-laki main terus sama laki-laki berdua kemana-mana. Khawatir nanti perempuan main terus sama perempuan berdua. Jangan juga. Kita perhatiin, makanya pergaulan anak-anak kita perhatiin. Ya, banyak sekarang tuh yang nggak kelihatan, tahu-tahu dia punya penyakit LGBT. Naudzubillah min. Ini sekarang lagi marah. Ya, diserang negeri kita Indonesia. Yang kedua, ya, masalah Palestina. Kita wajib memberikan dukungan kepada Palestina. Ya, karena Indonesia ya anti dengan penjajahan. Yang kedua yang dibicarain masalah politik. Karena sekarang mau 2024, arahnya kemana politik kita harus jelas. Jangan sampai 5 tahun ke depan yang sengsara makin sengsara. Ini harus jelas. Ustadz, kemarin saya lihat di TV itu ada ketika ijtima ulama calon presiden. Ya, saya sampaikan betul, datang calon presiden. Satu calon, Anies Baswedan dan Caimin datang. Tapi yang harus diingat begini, itu belum diputuskan dukungan penuh kepada mereka, kecuali mau tanda tangan, mau setuju dengan fakta integritas yang diajukan oleh para ulama. Kalau enggak, gagal dukungannya. Begitu, harus jelas, harus tegas dari ulama. Jadi ustaz itu yang hak, yang batil. Jangan abu-abu. Jadi ustaz sekarang musim kampanye, cari mana yang caleg yang ngasih duit saya ya. Jangan ini. Yang majelis taklim datang calon-calon anggota dewan, silakan Bapak sambutan kampanye, silakan. Jangan, nggak usah. Mendingan kalau misalkan kita tes, lihat kalau emang dia mau jadi anggota dewan bisa ceramah nggak? Bukan suruh kampanye, bisa ceramah nggak? Kalau dia bisa baca Quran, coba baca Quran, coba doanya. Kita tes, kita ingin tahu bagaimana nih pemahamannya tentang agama. Ini baru kita berikan kesempatan waktu, bukan suruh kampanye. Datang calon senang banget, alhamdulillah kita kedatangan calon anggota dewan. Masya Allah, dengan bangganya. Baru calon, ini juga semuanya nih. Ya, ini banyak sih anggota dewan sudah ada yang jadi dewan kemakmuran masjid, banyak sih anggota dewan juga. Ya,
Awas nih, hati-hati. Pokoknya nggak usah ribut, nggak usah berantem sama tetangga ya, gara-gara beda pilihan. Anies ya, saya mah Prabowo dong. Saya mah Ganjar. Nggak usah. Insya Allah saya yakin, Bu, dari ketiga calon yang dipilih berapa? Yang dipilih berapa? Dari ketiga calon yang dipilih berapa? Kok nggak kedengeran? Dari ketiga calon yang dipilih 1, 2, apa 3? 1, 2, apa 3? Itu tahu. Ya, kita kan kadang-kadang ribut, nggak jelas kita ributnya. Ganjar, Prabowo, Anies, nggak usah ribut. Yang nggak usah ribut. Pokoknya, masya Allah, ya kita mah doa sama Allah. Mudah-mudahan Allah hadirkan Presiden 2024 yang peduli dengan rakyatnya, yang peduli dengan umat Islam, yang memperjuangkan negeri ini. Itu yang paling penting. Ya, makanya kita minta sama Allah, jangan hanya gara-gara dapat duit, jangan. Saya kemarin dengarnya sedih juga. Itu katanya kalau Pak Anies dia buat bikin baleho kita masih mikir ini duitnya dari mana begitu. Ya, kalau yang lain kan baleho udah banyak di sini, udah ada. Belum ada ya. Tapi yang jelas tunggu komando ulama. Ya, tunggu komando ulama. Saya belum memastikan pilih nomor 1, pilih nomor 2. Belum. Nanti tunggu keputusan para ulama yang akan memutuskan siapa yang patut kita dukung untuk maju Pilpres 2024. Jadi nggak usah ribut dulu. Ya, nggak usah ribut dulu. Insya Allah, mari sama-sama kita luruskan hati kita, pikiran kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita semua menghadap kiblat, luruskan hati kita transparan menghadap Allah Jalla Jalaluhu. Ustaz izin dihadap aja dia kamera. Izin. Izin. Pak yang kosong diisi. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tundukkan kepala, tutup mata, buka mata hati kita. Sejenak kita tinggalkan urusan kesibukan dunia kita. Ya Allah, ya Rabbana, pagi ini kami berkumpul di tempat ini, ya Allah, di Mushola Darul Ihsan. Ya Allah, berkahi semua jamaah yang hadir pagi ini. Berkahi rumah tangga kami, berkahi keluarga kami, berkahi semua guru-guru kami, ya Allah. Berkahi keluarga kami, kedua orang tua kami, ya Allah. Sehat afiatkan jasmani beliau, ya Allah. Sehat afiatkan rohani kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepada-Mu, ampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan kami. Mulai kami melakukan dosa hingga dosa-dosa kami tumpuk-tumpuk selama ini. Ya Allah, ampuni dosa mata kami yang lebih sering melihat yang Kau haramkan. Ampuni dosa telinga kami yang lebih sering mendengar hal yang tidak manfaat. Ampuni dosa mulut kami seringkali berkata kotor, berkata kasar, sumpah, serapah, ghibah, fitnah. Ya Allah, ampuni dosa hati kami. Dalam hati ini banyak penyakit, sombong, sum'ah, ujub, takabur, riya, bangga diri.
Ya Allah, ampuni dosa tangan kami yang pernah mengambil hak orang lain, menyakiti keluarga kami, bahkan menyakiti orang lain. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepadamu, ampuni dosa perut kami. Dalam perut ini mungkin ada makanan haram, minuman haram, atau kami mencarinya dengan cara yang kau haramkan. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepadamu, ampuni dosa kemaluan kami. Mungkin ada di antara kami, keluarga kami yang pernah berzina. Ampuni dosa kaki kami yang lebih sering melangkah ke tempat maksiat dibanding ke tempat taat. Rahmati kami semua dengan ampunan-Mu. Jangan kau siksa dan azab kami karena perbuatan dosa-dosa yang kami lakukan selama ini. Dosa kecil, dosa besar, dosa yang kami sembunyikan rapi, apalagi terang-terangan. Rahmati kami semua dengan ampunan. Ya Allah, ampuni semua kezaliman yang kami lakukan selama ini. Kami zalim kepada diri kami sendiri, sering lalai dalam ibadah kepadamu ya Allah. Kami zalim kepada keluarga kami ya Allah. Kami sering ribut bersama istri, suami, bahkan dengan anak-anak kami. Ampuni kezaliman kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami pernah melawan kepada ayah dan ibu kami. Jangan jadikan ini penyebab sulitnya rezeki yang kau berikan kepada kami karena kedurhakaan dan kezaliman kami kepada ayah dan ibu kami. Ya Allah, kami pernah zalim kepada guru-guru kami, kepada tetangga, sahabat, kerabat kami. Ya Allah, ampuni seluruh kezaliman yang kami lakukan selama ini. Jangan biarkan kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullahal azim. Ya Allah, astaghfirullahal azim. Ya Allah, astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Semua dosa astaghfirullahal azim, dosa kami astaghfirullahal azim, ampuni astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Ya Allah, astaghfirullahal azim. Ya Allah, astaghfirullahal
Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah ya Allah ya Rabbana. Ampuni kezaliman kami kepada keluarga kami. Kami pernah zalim kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Ingat-ingat dengan semua dosa-dosa kita. Ingat dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. 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 Inilah nama yang menciptakan kita. Inilah nama yang memberikan rezeki kepada kita. Inilah nama yang menghidupkan kita. Inilah nama yang sebentar lagi akan mewafatkan kita. Ya Allah, 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 ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau takdirkan lisan kami bisa berpikir menurut namamu ya Allah. Basahi lisan kami dengan zikir kepadamu ya Allah. Oh ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha angkat telunjuk ketika kita tauhid kita kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha. Inilah kalimat yang menyatukan kita. Inilah kalimat yang akan menyelamatkan kita.
Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Jalla Jalaluhu memiliki nama-nama yang indah. Kita diperintahkan untuk berdoa dengan menyebut nama yang indah, Al-Asmaul Husna. Aminkan dalam hati saat disebut nama Allah, Al-Asmaul Husna. Engkau menatap kami, Anta tasma'uni, Engkau mendengar kami, ya Allah. Anta tanzuru ilayya, Engkau memperhatikan kami. Anta Allah, Anta Allah, Anta Rahmanur Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Semua Ya Rahman, Irhamna ya Allah. Kasihi sayangi semua kami ya Allah. Ya Rahman, kasihi sayangi ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kasihi sayangi orang tua kami yang telah wafat. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman. Sehat afiatkan ayah dan ibu kami yang masih hidup ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Jika ada yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kasih sayangi semua jamaah zikir ini ya Allah. Yang punya masalah, berikan jalan keluar darimu ya Allah. Yang punya kesulitan, mudahkan olehmu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kasih sayangi suami istri kami. Kasih sayangi anak cucu keturunan kami ya Allah. Kasih sayangi semua guru-guru kami ya Allah. Guru kami yang telah wafat, almarhum Kiai Haji Muhammad Ali. Wasilah beliau kami berzikir saat ini, lantunan zikir yang beliau sering baca ya Allah. Ya Allah, ya Allah, lapangkan kuburnya, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah. Majlis Al-Zikra berkahi ya Allah. Musawadar Lisan berkahi ya Allah. Majlis Berdiri Mustafa berkahi ya Allah. Berkahi ya Allah. Masjid-masjid yang ada di Cibinong ya Allah, yang ada di Bogor, yang ada di Indonesia ini ya Allah. Ya Rahim,
salam. Allah penyelamat, ya Allah selamatkan kami semua dunia akhirat. Selamatkan kami semua dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar, Al-Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim, Al-Qabidul Basitul Khabidul Rafi, Al-Mu'izzul Mudillus Sami'ul Basir, Al-Hakamul Adlul Latiful Khabir, Al-Halimul Azimul Ghafurul Syakur, Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqidul Hasibul Jalil, Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi' Al-Mujib. Allah Jalla Jalaluhu mengkabul doa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku ijabah doa-doa kalian. Saatnya kita mengangkat tangan, kita doakan semua keluarga kita. Doa keluarga untuk keluarga sangat mudah diijabah oleh Allah. Doa anak kepada orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami, mertua kepada mantu kepada mertua, sepakat mudah diijabah oleh Allah. Doa murid kepada guru, guru kepada murid, yakinlah doa-doa itu akan diijabah oleh Allah. Silakan doakan semua ajak keinginan cita-cita harapannya, minta kepada Allah. Awali dengan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan minta kepada Allah. Allahumma sholli ala Rabbana istajib du'ana ya Allah. Doakan anak-anak kita satu persatu. Anak-anak kita doakan satu persatu, mulai yang besar sampai yang paling kecil. Yang punya cucu doakan cucu, suami doakan, istri doakan, orang tua doakan, yang masih hidup apalagi yang telah wafat. Allahu Akbar ya Allah. Sehat afiatkan semua keluarga kami, guru-guru kami ya Allah, yang tahu apa-apa. Doakan Muslimat Darul Ihsan tambah berkah. Amin. Yayasan Al-Qurtubi tambah berkah. Amin. Ya Allah ya Allah. Yayasan Nurul Quran ya Allah berkahi ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Doakan semua guru-guru kita biar istiqomah dalam dakwah. Al-Hakimul Wadudul Majidul Ba'idul Syahidul Haq, Al-Haqqul Wakil, Al-Qawiyul Matin, Al-Waliyul Hamidul Muqsid, Al-Mubdi'ul Mu'inul Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum, Al-Wajidul Majid Wahid Ahad Samadul Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Barru, Al-Tawwab, Al-Muntaqim, Al-Afuwu, Al-Ra'ufu, Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram, Al-Muqsitul Jami', Al-Ghaniyul Mughni, Al-Mani, Allahu An-Nafi, An-Nur, Al-Hadi, Al-Badi', Al-Baqi, Al-Warithur Rasyidus Sabur. Tutup mata, buka mata hati kita. Kita hadirkan wajah orang-orang yang kita cintai karena Allah. Hadirkan wajah ibu kandung kita. Dekatkan wajah kita dengan wajahnya. Hadirkan wajah ayah kandung kita. Dekatkan wajah kita dengan wajahnya. Lihat kening keduanya. Allahu Akbar. Kulitnya yang sudah mulai mengkerut. Pegang tangan ayah dan ibu kita.
kita cium tangannya, cium tangan ayah ibu kita sampai mereka merasa senang tangannya dicium oleh kita, dan kita merasa tenang mencium tangan ayah dan ibu kita. Allahu Akbar. Yang dari mulai lembut tangannya sekarang sudah mulai kasar. Kita peluk ayah ibu kita, panggil dengan panggilan kesayangan mama, bunda, ibu, umi, ayah, bapak, abi. Allahu Akbar. Orang tua yang menjadikan kita seperti ini. Berbahagialah yang ayah ibunya masih ada. Berikan kebahagiaan kepada keduanya. Yang orang tuanya telah tiada, panjatkan doa untuk keduanya. Rabbi ghfirli wali dari warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, lapangkan kubur ayah ibu kami yang telah wafat. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Kami belum bisa memberikan kebahagiaan kepadanya ya Allah. Hadirkan wajah anak kita satu persatu. Tatap wajah anak-anak kita yang ada di rumah, yang ada di pesantren. Kita mohon kepada Allah anak-anak kita sehat walafiat. Yang sedang di pesantren diberikan ketabahan, kesabaran, keistiqomahan, diberikan kemudahan dalam belajarnya. Berbahagia orang tua yang anaknya di pesantren setiap hari mendoakan kita. Salatnya terjaga, ya Rabb, saleh akan Tuhan berikan. Tatap wajah guru-guru kita satu persatu. Rasakan kehadiran guru-guru kita yang telah wafat. Di majlis zikir ini almarhum Kiai Tepen, Allah Akbar, Allah ya Rabb. Setiap kali zikir beliau hadir bersama kita. Ustaz Nurti, beliau pun setiap zikir hadir bersama kita. Guru-guru kita yang telah wafat, bayangkan wajahnya, rasakan kehadiran beliau saat membimbing kita, mengajar kita. Ingat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kita berada, kematian pasti akan datang mengintai kita. Sekalipun kita mengumpat di benteng yang amat sangat kokoh. Coba bayangkan, jika seandainya hari ini kita diobatkan oleh Allah, jasad kita terbujur kaku, dibaringkan di ruang tamu. Syukur ada di antara anak-anak kita yang melantunkan Al-Quran, mendoakan kita, tetangga, sahabat, keluarga datang bertakziah mendoakan kita. Bayangkan saat jasad ini akan dimandikan. Alangkah bahagianya jika memandikan itu adalah anak-anak kita, keluarga kita. Tapi mungkinkah mereka mau memandikan jasad kita? Jangan-jangan mereka merasa jijik dengan anggota tubuh kita, sehingga saat mereka diminta untuk memandikan kita, mereka tidak mau. Usai dimandikan, jasad ini akan dibungkus dengan kain kafan. Kain yang selama ini enggak kita beli, enggak kita pakai, tapi kain itulah yang akan membungkus jasad kita.
Mana pakaian mahal yang selama ini kita simpan rapi di lemari? Mana pakaian kebanggaan karena jabatan dan kedudukan tidak akan kita pakai saat kita wafat nanti? Bayangkan, jasad mulai bungkus dengan kain kapan, 1 helai, 2 helai, 3 helai. Kain kapan telah membungkus jasad kita. Mulai saat itu tidak ada lagi tangan kita yang bisa dicium oleh anak-anak kita. Tidak ada lagi wajah kita yang bisa ditatap oleh mereka. Lalu kita akan disolatkan. Syukur yang menyolatkan kita banyak. Usai disolatkan, dimasukkan kita ke dalam keranda untuk digotong ke kuburan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Rumah yang selama ini kita berkumpul bersama keluarga kita ditinggalkan. Kampung halaman kita tinggalkan. Kita dihantarkan oleh keluarga kita, anak kita, sahabat kita menuju tempat peristirahatan terakhir. Sampai di kuburan ada lubang galian 2 meter. Di dalamnya ada liang lahat. Dimasukkan jasad kita ke dalam lubang galian 2 meter untuk diletakkan di liang lahat. Dibuka wajah kita, diciumkan ke tanah, dimiringkan ke kiblat, berbantalkan tanah, beralaskan tanah. Bambu satu persatu mulai menutup liang lahat. Sebelum ditutup dengan bambu, terdengar lantunan suara azan. Alangkah bahagianya jika yang azan itu adalah putra kita yang soleh. Lalu mulai liang lahat ditutup dengan bambu, diuruk dengan tanah. Selesai penguburan, keluarga kita pergi satu persatu meninggalkan kita. Kita gelap dalam kubur sendirian, melolong-lolong minta tolong. Tidak ada yang mendengar jeritan kita. Yang bisa menerangi kubur kita adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan solehah yang mendoakan orang tuanya setelah wafat. Tapi mana sedekah kita selama ini? Jangan-jangan sedekah kita hanya ria, ingin dipuji. Mana ilmu yang kita miliki ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali. Mana doa-doa yang kita harapkan dari putra-putri kita, ternyata mereka bukan mendoakan kita. Mereka hanya berebut harta warisan yang kita tinggalkan. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan sedekah kami menjadi penerang kubur kami, ya Rabb. Jadikan ilmu yang kami miliki menjadi cahaya dalam kubur kami, ya Allah. Jadikan doa putra putri kami menyinari kubur kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, wafatkan kelak kami semua dalam keadaan berwudu, dalam kesenangan ibadah, dalam kelezatan berzikir, dalam kenikmatan beramal saleh, dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan terbaik husnul khatimah. Lisan kami berzikir menyebut nama-Mu, ya Allah. Saat kami wafat, lisan kami mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bayangkan ini kalimat terakhir kita, la ilaha illallah. Amin. Bayangkan kita sedang berziarah ke makam Rasulullah, sholat di Masjid Nabawi, berdoa di Raudhah.
Fatihah bermakam Rasulullah SAW. Coba bayangkan, kita sedang sholat di Masjidil Haram, tawaf mengitari Ka'bah, sholat di Hijri Ismail, mencium Hajar Aswad, berdoa menaikkan kadang sang Yusuf dan tahu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna minal mukhlasin warzuqna al-ikhlas fi qulubina fi aqwalina fi a'malina wa tahhir qulubana minan nifaq wa sum'ah wal ujub wa takabbur wa riya wa min kulli dabil qulub. Allahumma rabb Jibril wa Mikala wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaib wa syahada subhanahu qudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, zikir berjamaah boleh selesai, tapi zikir pribadi terus lakukan kapan dimanapun dalam kondisi apapun. Doakan biar kami semua istiqomah di jalan dakwah. Silahkan hadir ke Majlis Ad-Dzikra nanti tanggal 3 Desember. Insyaallah yang akan ceramah Al-Habib Hanif Al-Fathas. Ya, malamnya insyaallah malam Ahadnya Maulid Akbar Majlis Syababul Khair. Tanggal 2-nya itu malamnya Maulid Akbar Majlis Syababul Khair. Ya, pada Isya sampai selesai mabit, lanjut bagi yang zikir dan yang tausiah insyaallah Al-Habib Hanif Al-Fathas. Ya, doakan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan insyaallah kita jumpa lagi di bulan Desember. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin. Ajak terus semua keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, ayo hadir ke majlis zikir yang ada di Mushola Darul Ihsan ini. Insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah zikir yang sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rangkaian acara dari awal hingga akhir berjalan dengan hikmah dan mudah dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Banyak ilmu disampaikan guru-guru kita semua, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita meningkat, ibadah kita semakin baik, hubungan silaturahmi kita semakin erat dan terjalin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya setelah itu dengan salam tentunya saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang setiap bulannya menyisihkan hartanya untuk menggarapnya acara zikir ini.
Saya selaku DKM dan pengurus hanya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan juga doa mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu keluarkan baik berupa materi dan juga barangkali makanannya dan sebagainya, bantu tenaganya, mudah-mudahan dibalas Allah Subhanahu wa taala rezeki berlimpah, ditambahkan rezeki Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam acara mengikuti pengajian zikir dan bulan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum pulang barangkali ada jamuan yang kami sediakan mengganjal sedikit perut kita. Ya, di sana sudah ada ketoprak, sudah ada soto ya. Nanti di Pakansari barangkali. Ya, ini hanya beras saja sama lontong dan sebagainya. Terima kasih guru-guru kita semua yang telah menyampaikan ilmunya dan juga mudah kita wasatnya berkesehatan. Dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di bulan Desember ahad ketiga dan dalam sehat walafiat. Saya selama pengurus KM Masjid Darul Ihsan mengucapkan terima kasih, mohon dan lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Ustaz. Ya, siap. Maafin Ustaz. Mana sih? Set.